Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Ada sukacita sore hari ini. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita karena Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Beri sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Allah kita. Dahsyat Allah kita. Kita bersyukur Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Jangan pernah sia-siakan waktu yang indah ini. Berikan hidupmu untuk menyembah Dia. Berikan hatimu untuk memuji, mengagungkan nama Yesus. Karena Dia Allah satu-satunya yang layak terima pujian dan ucapan syukur kita pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau datang menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang baik, sangat baik dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan sungguh nyata. Kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dalam setiap hidup kami. Pemeliharaan-Mu Tuhan sungguh sempurna. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami ada sampai di tempat ini Tuhan. Sehingga kami boleh bersekutu menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa ya Roh Kudus. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami. Kami mau membuka hati kami. Hidup kami mau persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, urapi kami ya Roh Kudus. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Bakar kami dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Penuhi ya Bapa ya Roh Kudus. Sehingga kami pulang Tuhan. Tidak sama seperti kami datang. Kami pulang membawa sukacita yang baru. Kami pulang membawa berkat yang daripada-Mu. Dan kami pulang Tuhan. Membawa sukacita pembaruan, pemulihan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menyembah Engkau. Kami siap memuji Engkau. Terpujilah nama-Mu. Yang siap menyembah Tuhan bersama katakan. Amin. Sekali lagi sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Allah kita. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan. Mari pujikan lagu ini dengan segenap hati kita. Dengan rasa cinta kita di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan satu kerinduan kami sore hari ini. Kami rindu memuji Engkau. Kami rindu mengagungkan Engkau Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Hal yang ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hari di
kami ada di rumah-Mu, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Daripada 1000 hari di tempat lain, kami rindukan Engkau Tuhan setiap saat, setiap waktu untuk kami mau boleh menyembah-Mu Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari persembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Lebih baik satu hari di belakang Aku. Amin. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari berikan yang terbaik dari Tuhan. Lebih baik. Amin. Inilah persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami dulu menyembah-Mu, menyembah dalam roh dan kebenaran di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami. Kami mau agungkan Engkau Yesus. Yesus di tempat lain. Amin. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau saat ini. Kami percaya saat kami menaikkan pujian ucapan syukur kami, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan kami mau menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau menikmati lawatan-Mu Yesus. Kami mau menikmati anugerah-Mu, hadir-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Penuhi kami. Penuhi hati kami Bapa. Urapi kami ya Roh Kudus. Lawat setiap kami. Jamah setiap kami. Dengan api kuasa-Mu yang agung penuhi kami. Inilah hati kami Tuhan, kami mau membukakan. Biarlah Roh Kudus jamah siap kami. Ya Roh Kudus penuhi kami ya. Biarlah lawas, biarlah lawas takkan, biarlah lama-lama takkan, akarnya Kudus penuhi kami Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami di hadapan. Kami mau sembah Kau Yesus. Kami mau sembah Kau ya Tuhan. Ya lama takkan, lama ya lama. Ya lama takkan, lama ya lama. Yesus kami melakukan Bapa, urapi siap kami
Sembah dia, sembah, berikan yang terbaik. Ucapan syukurmu, sembah sujudmu di hadapan Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami akan Kau Bapa. Kami rindukan Engkau setiap saat. Kami rindukan Engkau ya Roh Kudus. Penuhi kami ya penuhi kami ya Roh Kudus, penuhi kami. Urapi siap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mampu hadapi semua tanpa Engkau Tuhan. Dan kami percaya Allah yang kami sembah Allah yang dahsyat. Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Saat kami dalam kesesakan, saat kami tidak berdaya Tuhan, Engkau yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup kami. Engkau yang selalu memberikan penghiburan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sahabat kami. Engkaulah kekasih jiwa kami. Kami cari Engkau setiap saat, setiap waktu. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau ya Roh Kudus. Jamah siap kami Tuhan. Jamah siap. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Benar Tuhan, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil Engkau ya Bapa. Ku panggil nama-Mu. Benar Yesus. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati. Mari angkat tanganmu, katakan sungguh. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sungguh indah Kau Yesus. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Angkat tanganmu, katakan sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang mari jemaat pujikan. Ku cari wajah, benar Tuhan. Temukan kasih-Mu. Yes, benar. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil Engkau Bapa. Ku panggil nama-Mu. Kami dengarkan Kau. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah
kubu pertahanan kita, dialah kekuatan kita. Bagi setiap hati yang terluka, sungguh indah Tuhan. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saya rindu kita mau perlahan, kita mau bangkit berdiri. Sungguh dialah kekuatan hidup kita. Dialah perlindungan kita. Dialah kubu pertahanan. Dialah perlindungan, penghiburan. Percaya apapun keadaan kondisi kita saat ini, kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita mau mengangkat tangan kita. Kita mau berserah penuh di hadapan Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, Allah yang biasa. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dialah sumber dari segala kekuatan kita. Oh Yesus, kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan, yang berserah penuh di hadapan-Mu sore hari ini. Mari perlahan kita mau mengucikan lagu ini. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Ya Allah yang penuh kasih, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati. Yes, God, yang terluka. Dia sanggup menolong hidupmu karena Dia Allah yang baik. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari angkat tanganmu, katakan dengan iman, katakan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh Kau Tuhan Allah yang hidup. Oh, Dia penuh kasih, Dia penuh sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah. Amin. Oh Yesus, yes. Menara perlindungan, dialah tempat perlindungan kita. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Lebih lagi katakan, sungguh Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami cinta Engkau lebih dari segalanya. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan hidup kami. Tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan. Dialah sumber kekuatan hidup kita. Oh, sumber kekuatan. Yes, dialah sumber kekuatan kita.
sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah Allah yang hidup, Engkaulah Raja di atas segala raja. Terpujilah namamu Bapa. Kami percaya sukacitamu melimpah di tempat ini. Yang siap memuji Tuhan bersama, katakan. Sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Allah kita. Dia Allah yang dahsyat. Kasih tos kanan kiri, kasih senyuman yang termanis. Dia Allah yang tak pernah gagal. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah Yesus. Hey, mari semua katakan. Dia tak pernah gagal, karena dia Allah. Semua. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab dia Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Allah mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah. Siapa namanya? Yesus Raja. Dia Raja di atas segala raja, Dialah Tuhan. Mari semua puja. Dia tak pernah gagal. Karena siapa? Karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Mari tunjuk Dia. Sebab Dia Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Mari angkat tanganmu. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Angkat tangan semua, katakan. Sebab Dia Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Sebab Yesus. Saya rindu jemaat, katakan. Sebab Dia lebih keras lagi buat Allah kita. Hey, hey. Raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Allah mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Siapa namanya? Yesus Raja. Siapa namanya? Yesus Raja. Sorak-sorai buat Raja di atas segala raja. Siapa nama Raja kita? Kurang keras, siapa Raja di atas segala raja? Yesus. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Amin. Dialah satu-satunya Allah kita yang dahsyat. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau Yesus. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Raja kami. Amin. So, Engkaulah satu-satunya. Amin. Sumber dari segalanya. Dialah kekuatan hidup kita. Kau kebenaran yang pegang. Amin. Kau keyakinanku untuk bersinar. Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa. Oh, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu
lama lagi, karena Engkau hidup dalamku. Mari semuanya cinta Tuhan, katakan Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Amin. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Dialah keyakinanku. Oh, untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin. Percaya bahwa Dia Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Mari yang cinta Tuhan katakan. Kaulah alasan untuk ku hidup. Hanya mengenal. Mari saya rindu jemaat yang pujikan. Kaulah alasan. Lebih keras lagi. Kaulah alasan untuk ku hidup. Amin. Hanya mengenalkan-Mu. Dialah alasan. Oh, Kaulah alasan untuk ku hidup. Hanya mengenal. Dia alasan untuk kita hidup. Kaulah alasan untuk ku hidup. Hanya menyenangkan-Mu. Semua katakan Yesus. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin. Kami bersyukur Tuhan kami punya seperti Engkau. Haleluya. Beri sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Allah kita yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kita tetap berdiri. Kita akan perkatakan pengakuan Imam Rasuli bersama-sama. Seluruh orang percaya. Kami menyatakan pengakuan Imam Rasuli kami yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar. Dia sanggup menolong hidup kita. Dia sanggup memelihara hidup kita sampai saat ini.
percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima kemenangan demi kemenangan hanya dari-Mu, Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari berkatakan dengan imanmu, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi perkatakan dengan imanmu, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berapa banyak kau yang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar? Mari kita mau mengangkat tangan kita mau bangkit berdiri sekali lagi. Mari perkatakan dengan imanmu, aku bersyukur Tuhan, aku punya Allah yang besar seperti Engkau. Aku bersyukur Tuhan, Engkau lebih besar dari segala apa yang menjadi masalah dalam kehidupanku. Karena Engkau adalah Allah penolong Tuhan. Engkau sanggup menolong hidup kami. Mari berkatakan dengan imanmu, aku punya Tuhan yang besar. Mungkin saat ini kau dalam lemah tubuh, mungkin kau sakit, bahkan dokter tidak akan sanggup menyembuhkan. Percaya dengan imanmu, ada Tuhan yang besar, yang sanggup menolong hidupmu, yang sanggup menyembuhkan segala sakit. Ku terima sekarang. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya. Yes, Engkau mendengar setiap perkataan kami. Engkau mendengar setiap iman pengakuan kami, Tuhan. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat
kasih Tuhan Yesus buat sore yang begitu indah kami boleh berkumpul Tuhan untuk beribadah, memuji Engkau, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di sini, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Engkau menjamah, Engkau melawat seluruh hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan Yesus supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu bukan dengan pikiran kami yang kecil dan terbatas, tapi hikmat-Mu yang turun atas setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Juga hamba firman-Mu Tuhan, urapi kami setiap perkataan kami, mulut, lidah dan bibir kami. Biarlah bukan kami yang berbicara, tapi Tuhan sampaikan segala isi hati-Mu Tuhan Yesus lewat kami hamba-Mu ini ya Bapa, yang terbatas ini Tuhan Yesus, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Kami serahkan firman Tuhan sore ini dalam tangan kuasa-Mu. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Selamat sore. Tempat baru ya, lebih nyaman, lebih comfort ya. Saya tadi ikut pujian luar biasa ya, semangat sampai saya mau nangis ya Pak ya. Lawatan Tuhan luar biasa ya. Amin. Untuk firman Tuhan pada sore ini saya ambil tema berkat di balik penderitaan di dalam kitab Ayub 1 ayat 1 sampai 22. Kita baca secara bergantian ya. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Di sini perikopnya kesalehan Ayub dicoba. Sudah ketemu ya semua atau ada di slide? Sudah ketemu ya Bapak Ibu ya? Sudah, oke. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Selanjutnya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan membawaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah engkau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada di dalam kuasa. Hanya janganlah kau ulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, Datanglah seorang pesulung kepada Ayub dan berkata, sedang mengusahakan pembajak dan keledai betina akan takut sebelahnya. datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, aku telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan binatang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga
Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Di sini kita belajar dengan satu tokoh dalam Alkitab, yaitu namanya Ayub ya. Latar belakang Ayub tadi dijelaskan di dalam firman Tuhan, yaitu orangnya saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Ini latar belakang dari karakter Ayub ya. Yang kedua, ditulis firman Tuhan bahwa ia seorang yang terkaya dari sebelah timur ya. Kalau mungkin saya gambarkan untuk masa saat ini ya, Ayub ini sekelas sama konglomerat ya Bapak Ibu ya. Mungkin sekelas sama yang punya Jarum lah ya tingkatannya ya. Karena firman Tuhan katakan terkaya dari sebelah timur ya. Kurang apa saking kayanya Ayub ya. Terus kisahnya seperti ini ya, pada suatu hari anak-anak Tuhan itu menghadap kepada Tuhan ya. Dan diantaranya itu ada juga iblis. Tadi kan dikatakan, sudah kita baca ya. Kemudian Tuhan berkata kepada iblis, kamu dari mana iblis? Oh, aku dari keliling menjelajah bumi. Di sini Tuhan menanyakan, apakah engkau enggak melihat hambaku Ayub? Dia begitu saleh, jujur, takut Tuhan. Si iblis jawab, ya jelaslah Tuhan. Wong hidupnya nyaman, kaya, semua punya, apapun dia mau, dia bisa. Dan Tuhan juga pagari dia. Apanya yang enggak saleh takut Tuhan? Biasa itu katanya. Oke, enggak apa-apa. Dia ada dalam kendalimu, dalam kuasamu, tapi sayangkan nyawanya. Di sini Tuhan mulai membuka pagar yang diberikan untuk memagari, melindungi Ayub ya. Sehingga iblis bisa untuk mencobai Ayub ya. Firman Tuhan kepada iblis, apa yang dimiliki ada dalam kuasamu, hanya jangan ulurkan tanganmu terhadap dirinya, firman Tuhan. Dan kalau kita baca dalam kitab Ayub tadi ya, kalau saya ngomong itu mungkin bukan hitungan jam ya, bisa juga menit, bahkan detik, sekejap saja apa yang dimiliki Ayub ini ludes, habis ya. Enggak mengganggu ya mic-nya ya, enggak ya. Jadi dalam hitungan mungkin saja saya gambarkan itu bisa detik ya. Karena di sini tadi katakan bahwa belum selesai yang lain itu berbicara, datang juga yang lain. Juga melaporkan hal yang musibah-musibah ya pada Ayub ya. Kalau saya rangkum ya penderitaan Ayub tadi ya kita baca ya. Kehilangan 500 ekor lembu sapi karena dirampas orang-orang Sheba. Itu masih pegawainya ngomong belum selesai, datang juga yang lain ya. Kehilangan 7.000 kambing domba dan penjaga-penjaganya karena terbakar api. Belum selesai ngomong, datang lagi melapor yang lain. Kehilangan 300 ekor unta karena dirampas orang-orang Kasdim. Belum lagi ngomong selesai. Ada lagi yang melaporkan musibah lagi, musibah demi musibah ya. Jadi 7 putranya dan 3 putrinya meninggal. Belum lagi orang itu kalau masih kehilangan harta benda itu masih oke ya. Tapi kalau kehilangan anggota keluarga itu sangat berat sekali loh Bapak Ibu ya. Apalagi orang-orang yang dikasih itu enggak mudah ya. Belum lagi sampai di situ ya. Di sini Ayub ini katakan kalau Bapak Ibu nanti baca Ayub 2 ya yang selanjutnya. Kulit ganti kulit. Masih ada lagi loh pencobaan yang harus dihadapi Ayub ya. Di sini Ayub dikatakan firman Tuhan bahwa Ayub itu kena penyakit kulit yang dikatakan itu barah yang busuk. Barah busuk karena bernanah ya. Di sini Ayub aja di dalam kitab Ayub 19:17 mengatakan bahwa nafasnya itu menimbulkan rasa jijik bagi istrinya ya. Saking dia garuk-garuk sampai pakai beling. Bukan cuma sekedar pakai tangan loh, pakai beling loh ya.
Terus belum lagi selesai apa yang dialami oleh si Ayub ini ya. Dia harus menghadapi satu lagi kemalangan istrinya yang selama ini diharapkan. Biasanya kalau suami istri ini kan saling menguatkan ya, saling mendukung. Kalau suaminya lemah, ayo dikuatkan, kita support. Tapi ininya istrinya malah menjatuhkan dia. Kutuki ayahmu, Allahmu, buat apa kamu setia? Malah menjatuhkan juga, belum lagi cukup sampai di situ ya. Sahabat-sahabatnya, orang terdekatnya yang biasanya bisa mensupport kalau kalian punya kelompok sel, Pak James, Pak Willy, kan kalau ada masalah kan selalu sharing. Beliau biasanya menguatkan, misalkan ini malah teman-teman terdekat malah menjatuhkan. Sudah pokoknya apa yang dialami Ayub ini namanya paket komplit, namanya kesulitan penderitaan ini namanya paket komplit. Tidak ada dalam sejarah manusia hidup ya, susahnya itu sesusah Ayub. Dari latar belakang saya gambarkan sebagai seorang konglomerat ya, sampai harus mengalami semua ini ya Bapak Ibu ya. Dalam kitab Ayub ini saya belajar 4 hal ya di sini ya. Yang pertama ya, orang yang hidup benar, hidup saleh, takut Tuhan dan menjauhi kejahatan, itu enggak akan menjamin hidupnya itu bebas dari namanya apa yang namanya penderitaan dan proses. Karena setiap tapi kita di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi Allah itu turut bekerja melalui setiap persoalan itu untuk mendidik kita anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Kalau hidup kita sudah saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Ada rencana Tuhan yang besar dinyatakan di dalam hidup kita. Berarti saya ngomong itu apa ya? Proses atau penderitaan itu berarti promosi. Setuju enggak? Amin ya. Saya dulu waktu pertama kali saya ini bertumbuh dalam Tuhan ya. Saya belajar firman Tuhan ya. Saya ini masih dimuridkan ya. Saya ini masih anak-anak rohani banget ya. Saya punya tetangga itu yang begitu cinta Tuhan ya. Itu kurang lebih 25 tahun yang lalu ya, 20 tahun. Beliau itu sudah mengajarkan kepada saya, kalau saya ini sering disakiti orang, saya ini selalu curhat ya sama beliau. Tapi beliau itu selalu ngomong, gak apa-apa Lid, kamu ini mau dapat berkat, kamu ini mau dapat berkat. Berkat mana? Berkat apanya? Tapi sekarang setelah saya bertumbuh di dalam pengenalan saya akan Tuhan, saya mulai mengerti ya bahwa semua itu di dalam suatu proses, itu pasti ada satu kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Dan endingnya itu percayalah bahwa ending semuanya itu pasti indah. Mana Bu, enggak indah Bu. Ya percaya kalau belum ending berarti belum indah. Karena saya ngalami sampai ending itu indah. Amin Bapak Ibu. Dalam yang kedua kita belajar, dalam Ayub kita belajar dalam hidup ini itu tidak ada yang abadi ya. Bayangkan ya, apa yang menjadi kebanggaan kita sih sebenarnya. Harta itu sebentar aja itu bisa ludes. Saya ngomong itu detik ya hitungannya ya, bisa ya. Dalam hidup ini tidak ada yang abadi. Jangan pernah kita ini sombong. Apa yang mungkin kita punya, kalau kita dipercayakan Tuhan lebih, talenta, harta, atau apapun, jangan pernah kita sombong ya Bapak Ibu ya. Semua adalah milik Tuhan. Jangan taruh harapan kita itu pada hal-hal duniawi yang fana. Harta kita, suami istri, anak. Jangan banggakan pangkat, jabatan. Jangan mengasihi mereka lebih daripada Tuhan. Tuhan itu harus yang nomor 1 di dalam hidup kita. Amin. Di sini jadikan Tuhan itu sebagai center pusat hidup kita. Setuju Bapak Ibu? Amin ya. Bukan uang kita, bukan harta kita, tapi Tuhan yang number 1 di hidup kita. Kita itu maksudnya Tuhan yang nomor 1 itu seperti ini loh Bapak Ibu ya. Kita ini berubah karena Tuhan. Bukan karena suami kita, bukan karena istri kita. Kita ini berubah karena Tuhan. Bukan karena kita mau diberkati, aku tak berubah dari wong apik supaya aku diberkati. Enggak, tapi Tuhan itu kita mengasihi Tuhan. Kita mau berubah. Nanti Tuhan yang memberkati kita. Kita mau berubah bukan karena suami atau istri kita atau anak-anak kita, tapi karena Tuhan. Nanti Tuhan buat anak istri semuanya indah bagi kita. Amin. Maksudnya di sini gini ya, saya pernah ada satu teman saya ngomong, kalau saya berubah karena saya mau keluarga saya utuh. Bagaimana Bu? Saya berubah karena saya mengasihi suami saya. Enggak salah sih. Saya ngomong enggak salah, bagus.
tapi Tuhan belum menjadi pusat center hidupmu. Kalau kita mau Tuhan itu jadikan center hidup kita yang pertama di dalam hidup kita. Amin. Maksudnya segala sesuatu yang kita lakukan itu, motivasi utamanya itu adalah Tuhan dan bukan yang lain. Amin ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kebenaran yang saya pelajari dalam kitab Ayub ini ya. Di dalam Ayub 1 ayat 10 yang begitu sangat indah ya. Di sini dikatakan bahwa Ayub 1 ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Satu kebenaran yang sangat indah bahwa kita ini dipagari oleh Tuhan. Ada satu pagar yang melindungi kita dan segala aset-aset apapun yang kita miliki dari segala yang jahat. Amin. Dan si jahat itu enggak akan pernah bisa menyentuh kita tanpa seizin Tuhan. Amin. Penderitaan orang percaya itu ada dalam batas dan pengawasan Tuhan yang sempurna. Amin Bapak Ibu ya. Hidup kita itu ada di dalam genggaman Tuhan. Percayalah Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan tidak ada satu helai rambut jatuh itu tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau rambut kita itu rontok, Tuhan itu mengizinkan lu rontok. Kalau enggak diizinkan Tuhan enggak mungkin rontok. So sweet ya Tuhan kita itu ya. Romantis ya. Kita punya Tuhan itu keren banget ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita ini jangan pernah takut khawatir. Ada pagar yang selalu melindungi kita. Yang keempat, satu kebenaran yang kita belajar dari kitab Ayub. Segala sesuatu yang buruk itu bukan dari Tuhan. Sekalipun Tuhan itu berdaulat penuh dalam hidup kita. Mengizinkan yang buruk itu terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah firman Tuhan mencatat bahwa setiap anugerah yang sempurna dan segala sesuatu yang baik itu datangnya dari atas. Dicurahkan dari Bapa segala terang. Jangan kita ini menyalahpahami Tuhan ya. Kita ini sering kali loh menyalahpahami Tuhan. Kalau ada bencana alam, wah Tuhan ngamuk. Bahkan saya punya satu teman juga lucu ya kalau ngomong, COVID-nya apa? Kenapa kok bisa tambah suwe kok waktu itu COVID masih rame-ramenya ya. Kok tambah suwe COVID ini enggak tambah mereda, kok tambah seperti ini. Tuhan ngamuk BEJ ya. Padahal itu kan ulah manusia-manusia yang jahat. Tapi Tuhan pakai itu semuanya. Itu untuk kebaikan tuh bagi kita anak-anaknya. Amin. Jadi jangan pernah kita ini salah paham, menyalahpahami Tuhan ya. Jadi jangan kalau ada perceraian, ini gara-gara Tuhan. Kok aku ini cerai sampai Tuhan itu izinkan aku cerai. Cerai ego-egomu dewek, nggak mau ngalah kok Tuhan yang disalahin. Ya, jangan sampai kita ini salah paham ya sama Tuhan. Kalau nyawanya aja loh, yang terbaik Tuhan itu sudah kasih. Apalagi mosok Tuhan itu tega sih kita ini sampai dicelakakan. Amin Bapak Ibu. Enggak ya Tuhan, enggak seperti itu ya. Saya bahwa percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup anak-anaknya itu ada maksud dan tujuan Tuhan di balik semuanya. Termasuk yang dialami oleh Ayub ini ya. Tuhan enggak mungkin ngasih izinkan satu ujian itu tanpa ada maksud dan rencana Tuhan ya. Apa sih maksud rencana Tuhan dalam hidup kita kalau kita ini ngalami satu proses, satu masalah, satu persoalan, satu penderitaan ya. Yang pertama ya, dilihat dari hasil akhir yang dialami Ayub ya. Firman Tuhan katakan di dalam Ayub 42 ayat 5, nanti Bapak Ibu coba baca Ayub, Bapak Ibu baca Alkitab, coba masuk di dalam Alkitab itu masuk ya. Di dalam 42 ayat 5 dikatakan bahwa bukan dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tetapi sekali mataku memandang kepada engkau. Di sini Ayub semakin dalam pengenalannya akan Tuhan. Jadi Tuhan mau Ayub dari pengetahuan akan Tuhan menjadi pengenalan akan Tuhan. Tuhan mau itu Ayub itu dan hidup kita ya. Semuanya itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita ini harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Karena tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan tidak akan ada perubahan hidup. Hidup itu tidak akan pernah berbuah. Tidak akan pernah berubah. Sudah saya jamin itu. Kalau enggak pernah berjumpa dengan pribadi dengan Tuhan, enggak pernah berubah, enggak pernah berbuah. Amin. Kekristenan tanpa berjumpa pribadi dengan Kristus adalah kekristenan yang kosong. Kekristenan yang nol. Jarene. Kalau kesaksian katanya loh, katanya Bapak itu. Tapi enggak pernah mengalami Tuhan. Kekristenan yang kosong. Amin.
Jadi Tuhan mau melewat persoalan kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Kedua, melalui ujian penderitaan yang terjadi itu kenapa? Karena Tuhan itu mau memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani dan rohani yang lebih lagi. Firman Tuhan catat kalau Bapak Ibu nanti baca loh ya Ayub ya. Tak kasih IPR loh Pak Willy ya. Nanti jemaat baca Ayub ya. Sampai akhir itu ya. Tuhan itu mengembalikan apa yang dimiliki Ayub itu 2 kali lipat semua. Lebih banyak 2 kali lipat. Banyak orang itu memandang penderitaan selalu dengan hal-hal yang negatif. Kalau orang menderita itu dosane akeh. Selalu orang itu menilai seperti saya juga pernah kok dinilai. Kalau saya proses 18 tahun itu dosane akeh. Enggak apa-apa. Iya toh, manusia itu memang suka kayak gitu ya. Tapi kalau kita hidup benar, saleh, hidup kita ini diizinkan mengalami apa yang namanya penderitaan proses. Percayalah bahwa ada satu kemuliaan Tuhan dan promosi yang Tuhan sediakan menanti kita. Tapi ada syaratnya, jika kita tetap menang dan bertahan, tekun, sabar dalam pencobaan. Amin Bapak Ibu. Ingatlah selalu bahwa dalam penderitaan selalu ada kemuliaan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saya catat ya satu hal yang luar biasa ya. Tanpa sakit tidak akan pernah ada kesembuhan. Tanpa salib tidak akan pernah ada keselamatan. Dan bahkan apa yang orang dunia katakan, tanpa kematian badani yang orang dunia ngomong apes. Orang itu mati, sial ojo ngomong mati-mati. Tapi tidak akan tanpa kematian badani. Tidak akan pernah ada hidup kekal bersama Kristus. Amin. Kalau kita membayangkan ya, aduh betapa beruntung loh kita ini. Kita ini menerima anugerah kasih karunia yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, apa sih maksud ujian itu? Kalau kita diizinkan mengalami proses ujian. Iman orang Kristen itu semua akan mengalami namanya ujian. Gak pernah iman itu dibiarkan aja stagnan. Iman orang Kristen itu akan diuji, dimurnikan. Kekristenan tanpa ujian adalah kekristenan dengan mutu yang saya ngomong rendah. Kalau kita Bapak Ibu punya anak, anaknya sekolah gak pernah ujian, mau gak? Pancet ya gak naik kelas. Tetap aja SD kelas 6, gak SMP, gak SMA, mau gak Bapak Ibu? Gak mau kan? Kekristenan untuk menghasilkan kekristenan yang luar biasa, kita perlu ujian iman juga ya. Saya pernah dengar kesaksian Bu Heni Kristianus ya. Waktu itu beliau melayani di daerah pedalaman Papua ya. Di situ beliau melihat anak-anak dengan seragam SMP, tapi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ternyata gurunya nggak pernah datang, nggak pernah ada ujian. Jadi mereka nggak punya skill apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Demikian juga berlaku dengan sekolah kehidupan orang Kristen. Setiap iman orang Kristen itu akan diuji, bahkan dimurnikan seperti emas. Kalau di sini ada yang profesinya tukang ini apa? Buat emas. Ada, pandai emas. Buat emas enggak ada ya. Itu kalau buat emas itu ya, kalau saya baca, saya juga enggak tahu ya, harus dipanaskan 1000 ya. Sampai 1000 derajat, 100 saja sudah umum ya toh. Ini 1000 ya, untuk menghasilkan emas dengan kualitas yang terbaik, emas yang murni ya. Demikian juga iman kita. Kita harus siap iman kita diuji. Amin. Yang keempat, melalui ujian iman atau penderitaan proses untuk mengubah karakter-karakter kita yang buruk. Saya itu ya, dulu ya, karakter saya yang buruk itu semuanya ada. Makanya saya belajar Ayub ini tahu, oh gini ya. Karena saya dulu weleke wong semua ada pada saya ya. Karakter saya lewat proses 18 tahun ini dibenahi, dipotong semua sama Tuhan. Demikian juga setiap proses yang kita hadapi ya. Kalau ngomong, Bu, Ayub itu apa sih? Wong itu baik semua kok. Loh kalau kita baca Ayub ini juga banyak kekurangan. Walaupun Tuhan memuji Ayub, tetap dalam kapasitas Ayub itu sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, Bapak Ibu. Ya, di sini saya baca, saya pelajari kitab Ayub. Setiap kali anaknya berpesta, Ayub selalu mempersembahkan korban untuk anak-anaknya. Dikatakan firman Tuhan, seringkali kita ini benar nggak sebagai orang tua kita ini nggak mau memberikan nasihat, mendidik. Jadi pokoknya tak doakan aja wis anak-anakku. Kalau berbuat dosa, kalau melakukan kesalahan, tak doakan. Banyak nggak bapak-bapak
seperti itu, atau ibu-ibu ya. Udah tak serahno semua sama Tuhan supaya itu dirubah. Kita lupa loh, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Mendidik mereka, mengajar mereka, menasihati, menegur mereka. Amin Bapak Ibu. Kedua, apa sih kelemahan Ayub di sini yang saya pelajari? Di dalam ayat yang ketiga saya pelajari, Ayub itu mengasihani diri sendiri ya. Karena pada waktu sahabat-sahabatnya datang menjenguk Ayub, sahabat-sahabatnya belum mengatakan apa-apa. Tapi melihat keadaan Ayub begitu prihatin, di sini Ayub selanjutnya dia mengutuki hari kelahirannya. Oh seandainya aku nggak lahir, walaupun Ayub nggak menyalahkan Tuhan, tapi di sini dia mengasihani diri sendiri. Sering nggak kita, namanya kita itu sering mengasihani diri sendiri. Kalau saya dulu sering loh, makanya saya tahu. Sering saya seperti ini, sering bersungut-sungut, ngesulo terus urupe. Banyak enggak ya Bapak Ibu yang suka ngesulo? Kayak Ayub nanti diproses kayak Ayub. Makanya cepat berubah ya. Jangan suka ngesulo ya. Ya. Di sini kita belajar firman Tuhan ya. Terus apa yang kelemahan Ayub yang saya pelajari di sini ya? Di dalam Ayub 3 ayat 25 dikatakan bahwa karena apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Itu yang kadang-kadang ada terbesit ketakutan, kekhawatiran. Ayo kita coba masuk sih dalam kitab Ayub ini, kalau baca jangan Ayub ini, tapi kita coba renungkan ya. Kita masuk kalau kita mau posisi kita jadi Ayub ya. Sudah kaya, punya segalanya. Diberkati luar biasa, semua zona nyaman. Pernah enggak terbesit dalam pikiran, aduh kok takut ya kehilangan segalanya ya. Pernah ya, sekali-kali pasti terbesit ya seperti itu. Karena dicatat bahwa apa yang kutakutkan itu akan menimpa aku. Berarti di sini masih ada ketakutan, kekhawatiran. Makanya jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena Tuhan enggak mau. Tuhan itu mau kita ini mempercayai Tuhan sepenuhnya. Amin Bapak Ibu. Dan saya mau bagikan kunci. Apa yang bisa membuat Ayub itu survive, bertahan di tengah penderitaan yang begitu berat ini ya. Kuncinya itu di dalam Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di sini dikatakan posisi Ayub tadi yang dikatakan punya segalanya ya. Karena kuncinya apa? Dia bisa survive pada saat dia kehilangan segalanya ya. Pada saat ujian atau proses datang, Ayub ini mengkoreksi dirinya. Dikoreksi apa sih yang salah sehingga saya harus mengalami seperti ini ya. Kalau kita diizinkan mengalami penderitaan, koreksi hidup kita. Apakah kita hidup bersalah di hadapan Tuhan? Apakah ada dosa di hadapan Tuhan? Kalau hidup kita sudah saleh, benar, jujur, jangan pernah takut. Karena saya katakan tadi ya bahwa satu penderitaan itu berarti promosi. Kalau hidup dalam dosa ya sudah. Memang itu, dosa itu penderitaan. Makanya cepat berbalik. Karena selama hidup dalam dosa, hidup kita terpisah jauh dari Tuhan. Dan itu semua berarti penderitaan. Jadi cepat berbalik ya. Pada saat saya menghadapi proses yang begitu lama, saya juga capek ya. Saya cuma mikir satu hal ya. Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan itu enggak pernah salah. Yang salah itu selalu aku. Tuhan katakan sesuatu supaya aku berubah kalau aku salah. Selalu saya berkata sama Tuhan. Saya salah apa Tuhan? Koreksi Tuhan. Minta Tuhan koreksi hidup kita. Dan ternyata Tuhan jawab. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 atau 7. Dikatakan bahwa berbahagialah jika kamu harus jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang melebihi dari emas yang fana. Dikatakan firman Tuhan. Kita perlu koreksi. Kalau kita menghadapi suatu proses. Apakah kita berdosa di hadapan Tuhan? Kalau berdosa, cepat berbalik. Yang kedua, apa yang bisa membuat Ayub tetap survive sekalipun dia menghadapi begitu berat ya apa yang dihadapi. Setelah dia dikoreksi hidupnya, tidak ada didapati kesalahan sama sekali. Ayub ini sadar, oh ternyata ini cuma ujian ya.
Di sini Ayub tahu bahwa ini semua cuma ujian dari Tuhan. Kalau kita hidup benar, saleh, takut Tuhan, percayalah. Semua itu adalah ujian Tuhan karena Tuhan mau memberkati kita. Baik jasmani kita, rohani kita, karakter diubahkan, berkat-berkat yang luar biasa dinyatakan. Amin. Karena selama saya mengikut Tuhan, umur saya 51 tahun ya, saya selalu belajar ya, bahwa di balik setiap proses, di balik setiap pencobaan, di balik setiap masalah, selalu ada berkat Tuhan. Tapi ya itu, jangan lupa dilupakan. Asal saleh, jujur, menjauhi kejahatan, jangan hidup dalam dosa. Kalau hidup dalam dosa ya memang, ya susah memang. Yang ketiga, apa yang membuat Ayub bisa survive di tengah masalah yang begitu berat ya? Dikatakan tadi, aku akan timbul seperti emas. Di sini tahu bahwa setiap proses itu selalu ada kemuliaan. Ayub tahu itu semua. Setelah ujian pasti ada kemuliaan. Demikian juga hidup kita. Kita harus tetap bertahan. Kita harus bisa menang atas setiap pencobaan ini. Bertahan sampai kita jadi pemenang. Pasti ada reward. Ada promosi dari Tuhan. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir. Satu yang intisari dari kitab Ayub ini yaitu apa yang bisa membuat Ayub survive. Ini semua itu karena anugerah Tuhan ya. Tanpa anugerah Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, saya membaca kitab Ayub ini, saya mempelajari kitab Ayub ini tetap adalah seperti cuman gerutuan, kekecewaan manusia kepada Tuhan. Tapi karena kasih karunia, anugerah Tuhan yang luar biasa, kitab Ayub ini endingnya indah ya. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu isi hati setiap anak-anaknya ya. Demikian juga Tuhan tahu isi hati Ayub ya. Dan Tuhan buat akhir kisah Ayub ini begitu indah dan sempurna. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Demikian juga dengan kita. Setiap proses kehidupan kita, Tuhan akan menjadikan dengan kasih karunia Tuhan, kita akan menang atas semuanya. Dan jadikan semuanya indah. Amin. Kesimpulannya, milikilah sikap yang benar dalam menghadapi, menyikapi setiap penderitaan atau proses Bapak Ibu. Amin. Percayalah bahwa di balik penderitaan orang-orang benar, pasti ada berkat-berkat luar biasa di baliknya yang sudah disediakan Tuhan buat kita anak-anaknya. Amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu berdiri, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore ini, buat firman-Mu Tuhan yang mengajari kami Tuhan, untuk kami lebih lagi mengerti setiap kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk menghadapi setiap apapun masalah, persoalan, tantangan, rintangan di dalam hidup kami. Untuk hidup kami tetap terus Tuhan, Engkau yang menjadi senter pusat di dalam kehidupan kami dan bukan yang lain Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan meteraikan firman Tuhan dalam setiap loh hati kami dan pikiran akal budi kami Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan segala kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan, pulihkan Tuhan. Kuasa darah-Mu, kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan anak-anak-Mu Tuhan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengalami beban berat Tuhan, kami percaya Bapa, firman-Mu mengatakan bahwa datanglah Tuhan yang letih lesu dan beban berat dan Tuhan yang memberikan kelegaan. Kami percaya Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu apapun yang menjadi pergumulan masalah persoalan mereka. Engkau Tuhan mengerti, Engkau Tuhan peduli. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga buat untuk Pak James dan Pak Willy Tuhan. Yang Tuhan sudah percayakan Tuhan untuk mengembalakan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Kau juga pakai Tuhan Yesus. Pak James, Pak Willy dan keluarga mereka Tuhan. Lebih hari, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Hidupnya menjadi berkat Tuhan. Bagi Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan Tuhan dimanapun Tuhan Kau pakai dan tempatkan Pak James, Pak Willy dan keluarga mereka ya Bapa.
semua. Tuhan Yesus, terima kasih Kau juga memberkati gereja JKI Tuhan, Suara Kristus ini Tuhan Yesus. Tuhan Kau perluas tempat ini Tuhan, Kau kirimkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Dan jiwa-jiwa yang ada sekarang Tuhan, Kau ubahkan Tuhan Yesus menjadi pribadi yang cinta Tuhan, pribadi yang hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang terus memberikan kesehatan, kekuatan buat Pak James, Pak Willy Tuhan Yesus. Tuhan juga warganya terus senantiasa dalam lindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan pada